Assalamualaikum sahabat dunia kedua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah horor dan hal tabu terungkap dengan cara yang tak pernah kalian bayangkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dari kota mana Anda berasal, dan share agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Malam ini, izinkan aku bercerita. Namaku Aris. Hidupku selama ini sangat biasa, bahkan cenderung membosankan. Aku bekerja sebagai admin di sebuah pabrik tekstil kecil yang mengharuskan aku pulang saat matahari sudah hampir tenggelam. Jalur pulangku melewati sebuah area pemakaman tua yang pepohonannya sangat rimbun. Biasanya, aku tidak pernah merasa takut. Bagiku, itu hanya sekedar jalan pintas menuju rumah. Sore itu, langit berubah menjadi sangat gelap. Awan hitam pekat menggantung rendah. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Aku terpaksa menghentikan motor tuaku di bawah sebuah pohon beringin besar yang letaknya persis di pinggir pagar tembok pemakaman yang sudah retak-retak. Petir sesekali menyambar, menerangi nisan-nisan batu yang berderet kaku di balik pagar. Saat aku sedang merapikan jas hujan, mataku mencangkap sesuatu yang ganjil di permukaan tanah yang becek. Di sela-sela akar pohon beringin itu, ada sebuah bungkusan plastik hitam yang sebagian terkeburi di dalam tanah. Karena rasa penasaran yang besar, aku berjongkok dan menarik bungkusan itu. Rasanya cukup berat. Ketika aku membukanya, jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. Di dalam plastik itu terdapat tumpukan uang kertas pecahan Rp100.000 yang sangat banyak. Uang itu tidak bersih, semuanya kotor terkena noda tanah coklat yang lembab, seolah-olah baru saja digali dari kedalaman bumi. Anehnya, meskipun uang itu basah dan kotor, tidak ada aroma uang kertas pada umumnya. Yang tercium justru bau tanah basah yang sangat kuat dan aroma bunga Kamboja yang layu. Siapa yang membuang uang sebanyak ini di sini? Bisikku pelan. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Jalanan sepi, hanya ada suara rintik hujan yang menghantam daun-daun lebar. Pikiranku mulai kacau. Logikaku mengatakan aku harus menyerahkannya ke kantor polisi. Tapi sisi lain dari diriku, sisi yang sedang kesulitan membayar sewa kontrakan, berbisik bahwa ini adalah rezeki yang jatuh dari langit. Tanpa berpikir panjang lagi pun, aku memasukkan bungkusan itu ke dalam tas ranselku. Sepanjang perjalanan pulang, punggungku terasa sangat berat. Seolah-olah aku tidak hanya membawa uang, tapi juga membawa beban yang tidak terlihat. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu. Aku menaruh bungkusan itu di atas meja kayu di ruang tamu. Cahaya lampu bohlam yang remang-remang membuat noda tanah di uang itu tampak seperti kerak hitam yang menyeramkan. Aku mulai menghitungnya. 1 lembar, 2 lembar, totalnya ada Rp10 juta. Namun setiap kali tanganku menyentuh lembaran uang itu, ujung jariku terasa sangat dingin, dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, lampu rumahku berkedip-kedip. Aku terdiam, menahan napas. Di tengah kesunyian itu, aku mendengar suara langkah kaki kecil yang menyeret di atas lantai tanah di luar jendela. Aku memberanikan diri mengintip dari balik tirai. Tidak ada siapa-siapa, hanya ada genangan air hujan. Namun saat aku berbalik kembali ke meja, aku terkejut setengah mati. Uang yang tadinya aku susun rapi di atas meja, kini sudah berantakan kembali. Dan ada segumpal tanah basah yang jatuh di atas kursi tempat aku duduk tadi. Padahal, aku yakin tadi sudah membersihkan sisa tanah dari tanganku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bau tanah kuburan itu seolah-olah memenuhi seluruh kamar kosku yang sempit. Aku menyimpan uang itu di dalam laci lemari dan menguncinya rapat-rapat. Namun dalam keheningan malam, aku mendengar suara bisikan halus yang berasal dari dalam laci tersebut. Suaranya tidak jelas, seperti orang yang sedang menggali tanah dengan kuku-kukunya. Aku meringkuk di bawah selimut, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara tikus atau efek kelelahan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ada yang salah. Uang itu seharusnya aku tidak bawa pulang. Ada sesuatu yang ikut bersamanya. Sesuatu yang dingin, lembab,
dan tidak berasal dari dunia ini. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan lelah yang luar biasa. Mataku perih, seolah-olah aku tidak tidur sedetik pun. Bau tanah basah itu masih ada, samar-samar tercium dari arah lemari pakaianku. Aku segera mandi, berharap air dingin bisa menghapus rasa takut yang menggelayuti pundakku. Namun, saat aku bercermin, aku melihat sesuatu yang aneh. Di leherku, ada bekas genggaman tangan yang sangat tipis, berwarna coklat pudar seperti sisa lumpur yang mengering. Ini pasti karena aku terlalu banyak memikirkan uang itu, bisikku pada diri sendiri, meski hatiku tidak percaya. Aku memutuskan untuk tidak menggunakan uang itu sepeser pun. Aku merasa ada yang salah dan instingku mengatakan uang itu harus segera disingkirkan. Cara terbaik yang terfikirkan olehku adalah dengan mensedekahkannya. Aku percaya dengan memberikannya untuk kebaikan, pengaruh buruk apapun yang mengikutinya akan hilang. Aku mengambil bungkusan plastik hitam itu dari laci. Anehnya, bungkusan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya, seolah-olah baru saja keluar dari lemari es. Aku memasukkannya ke dalam tas ransel dan berangkat menuju sebuah panti asuhan di ujung kota. Aku memilih tempat yang jauh agar tidak ada jejak yang tertinggal. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan pengurus panti, seorang ibu tua yang ramah. Aku menyerahkan bungkusan itu dengan tangan gemetar. "Ini sedikit bantuan untuk anak-anak, Bu," kataku singkat. Ibu itu tersenyum dan menerimanya. Namun, begitu tangannya menyentuh bungkusan itu, senyumnya perlahan memudar. Wajahnya berubah pucat, dan dia menatapku dengan tatapan bingung. "Terima kasih, Mas. Tapi kenapa bungkusannya terasa sangat lembab?" tanyanya ragu. Aku hanya tersenyum kaku, berpamitan dengan terburu-buru, lalu segera memacu motorku pergi dari sana. Rasanya sangat lega. Beban di pundakku seolah terangkat. Aku merasa bebas. Namun kelegaan itu hanya bertahan selama 30 menit. Saat aku berhenti di sebuah lampu merah, aku merasa tasku tiba-tiba menjadi sangat berat. Jantungku berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, aku membuka resleting tas ranselku di pinggir jalan. Di sana, di antara buku catatan dan botol minumku, bungkusan plastik hitam itu kembali ada. Benar-benar bungkusan yang sama, dengan noda tanah yang sama, dan bau Kamboja yang kini jauh lebih tajam. Aku hampir terjatuh dari motor. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas sudah menyerahkannya kepada ibu panti tadi. Aku memutar balik motorku, kembali ke panti dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di sana, aku menemui ibu pengurus tadi. Dia tampak sedang menyapu halaman dengan wajah cemas. "Bu, uang tadi, di mana uang tadi?" teriakku panik. Ibu itu menatapku dengan heran. "Loh, Mas Aris, bukannya Mas tadi baru mau memberikan sesuatu, tapi tiba-tiba Mas lari pergi sebelum sempat menyerahkannya. Mas meninggalkan saya begitu saja di teras." Duniaku serasa berputar. Aku ingat dengan jelas aku telah menyerahkannya, tapi menurut dia, aku tidak pernah menyerahkannya. Aku merogoh tasku, mengeluarkan bungkusan itu, dan mencoba memberikannya lagi. Kali ini, ibu itu menolak mentah-mentah. "Maaf, Mas, saya rasa Mas tidak sehat. Dan bau apa ini? Kenapa Mas membawa bau tanah kuburan ke sini? Silakan pergi, Mas," katanya dengan nada ketakutan sambil mundur perlahan. Aku pulang dengan perasaan hancur. Sesampainya di rumah, aku melempar tas itu ke sudut ruangan. Aku masuk ke kamar mandi dan mencuci mukaku berkali-kali. Namun saat aku kembali ke ruang tengah, tas ranselku yang tadinya ada di sudut ruangan, kini sudah berpindah tempat. Tas itu berdiri tegak di tengah ruangan dan resletingnya terbuka lebar, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja keluar dari sana. Di lantai kayu rumahku, terdapat jejak telapak kaki anak kecil yang kotor oleh tanah hitam menuju tepat ke arah kamarku. Malam itu, hujan tidak lagi turun. Namun, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aku duduk mematung di tepi tempat tidur, menatap laci lemari yang tertutup rapat. Di dalamnya, uang berlumur tanah itu tersimpan. Aku bisa merasakan keberadaannya.
Seolah-olah tumpukan kertas itu memiliki detak jantungnya sendiri yang berdenyut seirama dengan ketakutanku. Aku mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk karena kelelahan kerja. Namun, tepat saat kantok mulai menyerang, sebuah suara memecah kesunyian. Tok, tok, tok. Suaranya pelan, namun sangat jelas. Berasal dari jendela kamarku yang menghadap langsung ke arah pohon mangga besar di samping rumah. Aku tersentak, tubuhku kaku seketika. Siapa yang bertamu jam 2 pagi lewat jendela? Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya dahan pohon yang tertiup angin. Tapi ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih beraturan. Tok, tok, tok. Dengan keberanian yang dipaksakan, aku berjalan mendekati jendela. Aku menyingkirkan sedikit ujung tirai berwarna krem itu. Jantungku berdegup kencang hingga telingaku berdenging. Di luar sana, di bawah sinar lampu jalan yang remang-remang, aku melihat sebuah bayangan berdiri tegak. Sosok itu tinggi, keris, dan mengenakan pakaian yang tampak lusuh dan kotor oleh tanah kering. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan pohon, namun aku bisa melihat tangannya yang pucat menempel pada kaca jendela. Jari-jarinya panjang, dengan kuku-kukunya yang tampak menghitam, seolah-olah dia baru saja selesai menggali sesuatu dengan tangan kosong. "Siapa di sana?" teriakku dengan suara parau. Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam. Namun perlahan-lahan, dia mulai menggerakkan jarinya di atas kaca, menciptakan suara decitan yang memilukan telinga. Dia seperti sedang menuliskan sesuatu. Namun uap napasnya yang menempel di kaca itu justru membentuk noda tanah coklat yang lembab di bagian luar. Aku mundur dengan cepat hingga punggungku membentur pintu kamar. Tiba-tiba, dari arah ruang tamu, terdengar suara kriek. Pintu lemari tempatku menyimpan uang itu terbuka dengan sendirinya. Aku mendengar suara lembaran kertas yang berhamburan di lantai, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang mengacak-ngacaknya dengan marah. Aku tidak berani keluar kamar. Aku meringkuk di sudut ruangan, menutup telinga rapat-rapat. Namun, aroma bunga kamboja yang sudah layu mulai masuk melalui celah pintu, memenuhi paru-paruku. Bau itu sangat menyengat, membuat kepalaku pening. Di balik jendela, suara ketukan itu berubah menjadi suara garukan. Srit, srit, srit. Seolah-olah sosok di luar sana ingin sekali masuk dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Aku baru menyadari satu hal. Uang itu bukan hanya sekedar benda mati. Uang itu adalah undangan bagi pemilik aslinya untuk datang berkunjung. "Pergilah, ambil saja uangmu," teriakku frustrasi. Namun suaraku hanya bergema di ruangan yang sempit itu. Saat fajar mulai menyingsing, suara-suara itu menghilang. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Di ruang tamu, pemandangan itu membuatku lemas. Lembaran uang 10 juta itu berserakan di lantai, membentuk sebuah lingkaran persempurna. Dan di tengah-tengah lingkaran itu, terdapat gundukan tanah makam yang masih basah, mengeluarkan aroma tanah yang sangat pekat. Pagi itu, aku terbangun bukan karena alarm, melainkan karena rasa dingin yang menusuk telapak kakiku. Saat aku menurunkan kaki dari tempat tidur, sensasi lembab dan kenyal menyentuh kulitku. Aku tersentak dan segera menyalakan lampu kamar. Di lantai kayu yang biasanya bersih, kini bertebaran gumpalan tanah hitam yang basah. Tanah itu membentuk jejak kaki. Bukan jejak kaki orang dewasa, tapi jejak kaki kecil seukuran anak-anak yang berjalan mondar-mandir di sekeliling tempat tidurku semalam. Jejak itu tampak sangat nyata, seolah-olah seseorang baru saja selesai bermain di tanah pemakaman yang baru digali, lalu masuk ke kamarku. Aku mengikuti jejak itu dengan jantung yang berdegup kencang. Jejak kaki tersebut keluar dari kamar, menuju ke dapur, lalu berputar-putar di ruang tamu tempat tumpukan uang itu berada. Yang membuatku merinding adalah semua pintu dan jendela masih terkunci rapat dari dalam.
Tidak ada tanda-tanda kerusakan, tidak ada kaca yang pecah. Sesuatu itu masuk tanpa melalui pintu. Aku mencoba membersihkan tanah itu dengan sapu dan kain pel. Namun setiap kali aku menggosok lantai hingga bersih, aroma tanah itu justru semakin kuat. Tanah itu seolah-olah menyerap ke dalam serat kayu lantaiku. Bahkan saat aku mencuci kain pel di kamar mandi, airnya berubah menjadi coklat pekat dan mengeluarkan bau Kamboja yang menyesakkan dada. "Cukup, aku harus membuang uang ini sekarang juga," teriakku frustrasi. Aku mengambil sapu tangan, membungkus kembali uang 10 juta itu dan memasukkannya ke dalam sebuah kaleng bekas biskuit. Aku melilit kaleng itu dengan isolasi hingga sangat rapat. Aku membawa kaleng itu ke halaman belakang, mengambil cangkul dan menggali lubang yang cukup dalam di bawah pohon mangga. Aku mengubur kaleng itu dalam-dalam. "Kembalilah ke tanah, jangan ganggu aku lagi," ucapku sambil menginjak-injak tanah di atasnya agar padat. Aku merasa sedikit lega. Aku kembali ke dalam rumah dan memutuskan untuk mandi lama agar pikiran kotor ini hilang. Namun saat aku sedang menyabuni tubuhku, aku mendengar suara serak, serak, serak dari arah ruang tamu. Itu adalah suara sesuatu yang diseret di atas lantai. Dengan handuk yang masih melilit di pinggangku, aku keluar dari kamar mandi. Mataku terbelalak. Di tengah ruang tamu, kaleng biskuit yang baru saja aku kubur di halaman belakang kini sudah berada di sana. Kaleng itu kotor, penuh dengan tanah basah yang berceceran. Dan yang paling mengerikan, isolasi yang melilitnya sudah terkelupas secara paksa, seolah-olah ditarik oleh kuku yang sangat tajam. Uang itu kembali terlihat di dalamnya, berlumuran tanah yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan di atas kaleng itu, ada sebuah cetakan tangan kecil berwarna hitam pekat, seolah-olah sedang membelikan tanda kepemilikan. Aku jatuh duduk. Air mataku mulai menetes karena rasa takut yang tak terbendung. Jejak kaki di lantai kini bertambah banyak, memenuhi seluruh ruangan, dan semuanya mengarah kepadaku. Aku merasa terjebak di dalam rumahku sendiri, bersama sesuatu yang tidak mau pergi sebelum aku menyelesaikan apa yang ia inginkan. Pagi itu aku berangkat kerja dengan perasaan was-was. Uang berlumur tanah itu sudah kembali masuk ke dalam tasku, seolah-olah ia memiliki magnet yang selalu menariknya pulang ke sisiku. Aku sudah menyerah untuk membuangnya secara paksa. Namun masalah baru muncul. Aroma tanah makam dan bunga Kamboja yang tadinya hanya tercium di rumah, kini seolah-olah meresap ke dalam pori-pori kulitku dan serat pakaianku. Di dalam bus menuju kantor, orang-orang di sekitarku mulai menoleh dengan wajah tidak nyaman. Seorang ibu yang duduk tepat di sebelahku menutup hidungnya dengan sapu tangan. "Bau apa ini ya? Seperti bau bunga di kuburan," bisik seorang penumpang di belakangku. Aku hanya bisa menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponselku. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa seperti mayat berjalan yang membawa aroma kematian ke tengah keramaian. Sesampainya di kantor, keadaannya tidak membaik. Ruang admin yang biasanya berbau kopi, kini tertutup oleh wangi Kamboja yang sangat menyengat setiap kali aku lewat. "Aris, kamu habis melayat ya? Atau habis berkebun?" tanya Pak Bambang atasanku sambil mengernyitkan dahi saat aku menyerahkan laporan bulanan. "Enggak, Pak. Mungkin parfum baru saya saja yang agak aneh," jawabku gugup. Pak Bambang menatapku dengan tatapan menyelidiki. "Parfummu bau tanah basah, Riz. Dan itu di bahumu ada apa?" Aku menoleh ke bahu kananku. Ada noda tanah coklat yang lembab di sana, membentuk pola seperti bekas jari-jari kecil yang memegang bahuku dengan erat. Aku segera mengibasnya dengan panik, tapi noda itu seolah-olah menyatu dengan kain kemejaku. Kejadian aneh terus berlanjut sepanjang siang. Saat aku sedang mengetik di komputer, aku merasa ada sesuatu yang dingin mengusap tengkukku. Aku menoleh, tapi hanya ada dinding kosong. Namun di layar monitor yang gelap saat dalam mode sleep, aku melihat pantulan seorang anak kecil berdiri tepat di belakang kursiku. Anak itu pucat, wajahnya tertutup rambut yang kotor oleh tanah, dan dia sedang memegang ujung tas ranselku. Aku berteriak kecil dan melompat dari kursi. Teman-teman kantorku menatapku seolah-olah aku sudah gila. "Ada apa, Riz? Kamu tidak apa-apa?" tanya mereka cemas. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya mengambil tas ranselku dan berlari ke kamar mandi.
Di dalam bilik kamar mandi yang sempit, aku membuka tas itu. Uang 10 juta itu masih di sana, tapi kali ini lembarannya terasa sangat hangat, hampir panas, bertolak belakang dengan suhu ruang yang dingin. Saat aku melihat ke cermin wastafel untuk mencuci muka, aku menyadari bahwa wangi Kamboja itu bukan berasal dari pakaianku saja. Wangi itu keluar dari setiap embusan nafas yang aku keluarkan. Setiap kali aku bernafas, aroma bunga kematian itu memenuhi ruangan. Aku menyadari bahwa uang ini tidak hanya menghantuiku secara fisik, tapi dia mulai memakan identitasku, menyelimutiku dengan suasana makam tempatnya berasal. Aku merasa semakin terisolasi. Dunia yang terang dan ceria kini terasa jauh, sementara kegelapan yang lembab mulai menjadi kenyataan sehari-hariku. Aku tidak tahan lagi. Tatapan curiga rekan kerja dan aroma kematian yang mengikutiku membuatku merasa seperti tawanan. Sabtu pagi, tanpa memberitahu siapapun, aku mengemasi tas kecil. Aku memasukkan uang berlumur tanah itu ke dalam kotak kayu yang aku paku mati, lalu membungkusnya lagi dengan kain tebal. Rencanaku sederhana. Aku akan pergi ke sebuah jembatan besar di luar kota yang melintasi sungai yang sangat dalam dan berarus deras. Aku menempuh perjalanan selama 4 jam dengan motor. Angin kencang menerpa wajahku, namun anehnya bau Kamboja itu tetap tidak hilang, seolah-olah ia telah menempel permanen di dalam hidungku. Sepanjang jalan, aku merasa motorku terasa berat, seperti sedang membonceng seseorang yang sangat besar, padahal aku sendirian. Sesampainya di tengah jembatan yang sepi, aku berhenti. Di bawah sana, air sungai berwarna coklat keruh mengalir dengan sangat kuat. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kotak kayu itu dari ransel. "Pergilah, hanyutlah sejauh mungkin dan jangan pernah kembali," teriakku sekuat tenaga ke arah aliran air. Biur! Kotak itu tenggelam dengan cepat, tertelan oleh pusaran air. Aku berdiri di sana selama beberapa menit, memastikan kotak itu benar-benar tidak muncul kembali ke permukaan. Ada perasaan lega yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku merasa bisa bernafas lega. Aku bahkan sempat mampir ke sebuah warung makan di pinggir jalan dan makan dengan lahap. Sesuatu yang tidak bisa kulakukan sejak menemukan uang itu. Matahari mulai terbenam saat aku sampai kembali di rumah. Aku bersiul kecil sambil membuka pintu depan. Aku merasa menang. Aku merasa telah berhasil mengalahkan kegelapan yang menghantuiku. Aku langsung menuju kamar mandi, mencuci sisa debu perjalanan dan berniat untuk tidur nyenyak. Namun saat aku masuk ke kamar tidur dan menyalakan lampu, sekujur tubuhku langsung kaku. Jantungku serasa merosot hingga ke perut. Di atas bantal tempatku tidur, terdapat gundukan besar. Aku mendekat dengan perlahan, berharap itu hanya tumpukan pakaian yang lupa aku rapikan. Tapi harapanku sirna. Di sana, tepat di tengah bantal putihku, uang 10 juta itu kembali lagi. Lembaran-lembaran uang itu tidak hanya kotor oleh tanah, tapi kini juga basah kuyup oleh air sungai yang berbau amis. Dan yang lebih mengerikan, uang itu tidak lagi berantakan. Lembaran-lembaran uang itu tersusun rapi, membentuk pola menyerupai tubuh manusia kecil yang sedang berbaring. Di atas tumpukan uang itu, terdapat seikat bunga Kamboja yang masih sangat segar, seolah-olah baru saja dipetik dari pohon di samping makam. Aku melihat ke lantai. Ada jejak air dan lumpur yang mengalir dari pintu depan menuju tempat tidurku. Aku memeriksa pintu, dan hatiku melencos. Di bagian dalam pintu kayu rumahku, terdapat goresan-goresan dalam seperti bekas kuku yang mencoba mencakar jalan masuk. Uang itu tidak bisa dibuang. Ia bukan sekedar benda, ia adalah janji atau hutang yang tidak bisa hanyut oleh air sedalam apapun. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Aku menyadari bahwa melarikan diri bukanlah jawaban. Sesuatu di balik uang ini menginginkan aku untuk menghadapi apa yang telah kuambil.
Aku tidak lagi mencoba melawan. Aku duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur, menatap tumpukan uang basah yang membentuk siluet manusia di atas bantal itu. Rasa takutku telah berubah menjadi kepasrahan yang dingin. Karena kelelahan mental yang amat sangat, mataku perlahan terpejam. Aku jatuh ke dalam tidur yang gelap, namun tidak sunyi. Dalam mimpiku, aku kembali berada di bawah pohon beringin besar di samping pemakaman tua itu. Suasananya persis seperti sore saat aku menemukan uang itu, namun tidak ada hujan. Langit berwarna merah darah yang tenang. Di sana, duduk seorang wanita tua dengan pakaian kebaya yang sudah sangat usang, warnanya pudar hingga hampir putih. Wanita itu tidak menatapku. Dia sedang sibuk mengais-ngais tanah dengan jemarinya yang kurus. "Ibu," panggilku ragu. Dia menoleh perlahan. Wajahnya tidak seram seperti yang kubayangkan. Wajahnya hanya terlihat sangat sedih dan lelah. Matanya sayu, seolah-olah dia telah menangis selama puluhan tahun. Di pangkuannya, ada sebuah kaleng biskuit yang kosong dan berkarat. "Anakku ingin pulang," ucapnya dengan suara yang seperti desiran daun kering. Dia tidak butuh harta, dia hanya butuh rumahnya kembali. Melalui penglihatan di dalam mimpi itu, aku melihat kilasan masa lalu. Wanita ini dulunya adalah seorang buruh tani yang miskin. Uang itu adalah hasil tabungannya seumur hidup untuk membangun rumah bagi anak laki-lakinya yang sakit-sakitan. Namun sebelum rumah itu tegak, sang anak meninggal dunia. Karena rasa duka yang mendalam, dia menguburkan tabungan itu bersama jasad anaknya, berharap uang itu bisa menjadi bekal atau rumah bagi anaknya di alam sana. Tapi tanah itu terusik. Lanjutnya lagi, "Uang itu bukan milikmu, bukan pula milik dunia ini lagi. Jika kau mengambilnya, kau mengambil rumah anakku. Sekarang dia mengikutimu karena dia merasa kaulah rumah barunya." Aku tersentak. Jadi jejak kaki kecil itu, sosok di belakangku, adalah roh anak yang kebingungan karena rumah atau simbol kasih sayang ibunya telah berpindah ke tanganku. Anak itu tidak ingin menyakitiku. Dia hanya ingin kembali ke tempat di mana dia merasa aman. "Bagaimana cara mengembalikannya?" tanyaku sambil terisak dalam mimpi. Wanita itu menunjuk ke arah nisan batu yang sudah hancur di pojok pemakaman yang tertutup semak berduri. "Letakkan di tempat semula, jangan hanya uangnya, tapi letakkan dengan rasa hormat. Mintalah izin dan jangan pernah menoleh ke belakang." Aku terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Kamarku terasa hangat untuk pertama kalinya. Bau Kamboja itu masih ada, tapi tidak lagi terasa menyesakan. Kini, aku mengerti. Uang itu adalah sebuah ikatan kasih sayang yang salah jalan, dan aku adalah orang yang tanpa sengaja memutus ikatan tersebut. Aku melihat ke arah meja. Uang 10 juta itu kini sudah mengering. Tidak lagi mulur basah yang menjijikkan, hanya sisa-sisa tanah kering yang halus. Aku tahu apa yang harus aku lakukan besok pagi. Ini bukan tentang uang, ini tentang mengembalikan ketenangan bagi jiwa yang tersesat. Pagi itu, aku tidak terburu-buru. Aku mengambil sebuah kotak kayu baru yang bersih, melapisi bagian dalamnya dengan kain putih yang harum. Dengan perlahan, aku menata lembaran-lembaran uang itu ke dalamnya. Tidak ada lagi rasa jijik atau benci. Aku melakukannya dengan penuh hormat, seolah-olah sedang merapikan tempat tidur untuk seseorang yang sangat dicintai. Aku kembali ke pemakaman tua itu saat matahari tepat berada di atas kepala. Aku ingin melakukannya di bawah cahaya terang, bukan karena takut, tapi karena aku ingin semua kegelapan ini berakhir dengan kejujuran. Langkah kakiku mantap menyusuri jalan setapak yang tumbuh rumput liar. Aku mencari pojok pemakaman yang disebutkan dalam mimpiku. Benar saja, di balik semak berduri yang lebat, terdapat sebuah nisan kecil yang sudah patah. Tidak ada nama yang tertulis di sana, hanya ukiran bunga yang sudah terkikis usia. Di sekitar nisan itu, tanahnya tampak sedikit cekung,
persis di bawah akar pohon beringin yang tempat aku menemukan bungkusan itu tempo hari. Aku berlutut di depan nisan tersebut. Aku mulai menggali tanah dengan tanganku sendiri. Aku tidak menggunakan cangkul. Aku ingin merasakan tanah itu, ingin menyampaikan lewat sentuhan bahwa aku benar-benar minta maaf karena telah mengusik ketenangan tempat ini. Maafkan aku, bisikku pelan. Aku tidak tahu bahwa uang ini adalah rumahmu. Aku datang untuk mengembalikannya. Tidurlah dengan tenang kembali. Aku meletakkan kotak kayu itu ke dalam lubang yang kugali. Saat kotak itu menyentuh dasar tanah, sebuah keajaiban terjadi. Angin kencang tiba-tiba bertiup menggoyangkan dahan-dahan pohon beringin dengan hebat. Namun anehnya, udara yang berhembus terasa hangat, bukan dingin seperti malam-malam sebelumnya. Bau Kamboja yang selama ini menyesakkan dada perlahan berubah. Wanginya menjadi sangat lembut, seperti wangi bunga segar yang baru mekar, lalu perlahan-lahan menghilang tertiup angin. Aku menutup lubang itu dengan tanah, meratakannya, dan meletakkan seikat bunga melati yang kubawa di atasnya. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah tepukan ringan di bahuku, bukan genggaman yang kuat atau dingin, melainkan sentuhan lembut yang sangat singkat, seolah-olah seseorang sedang berpamitan. Aku menoleh, dan untuk sekilas, aku melihat bayangan anak kecil di balik pohon. Dia tidak lagi berlumpur. Dia tampak bersih, mengenakan pakaian putih, dan dia tersenyum padaku sebelum perlahan-lahan memudar di telan cahaya matahari. Beban berat di pundakku yang selama ini membuatku membungkuk seketika sirna. Aku berdiri dengan tubuh yang terasa sangat ringan. Aku tidak lagi mendengar bisikan, tidak lagi mencium aroma kematian. Aku telah menyelesaikan hutang yang tidak sengaja kubuat. Aku melangkah keluar dari area pemakaman itu. Sesuai pesan di mimpi, aku tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan lurus menuju motor, merasa bahwa setiap langkahku kini meninggalkan masa lalu yang kelam. 1 minggu telah berlalu sejak hari di pemakaman itu. Pagi ini, aku terbangun dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketenangan yang murni. Tidak ada lagi bau tanah yang menyesakkan, tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk tulang. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela kamarku, menyentuh lantai kayu yang kini benar-benar bersih. Jejak-jejak kaki berlumpur itu telah hilang sepenuhnya, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Aku berjalan menuju dapur dan menyeduh kopi. Aroma kopi yang pahit dan segar memenuhi ruangan, menggantikan wangi Kamboja yang selama ini menghantuiku. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati kesederhanaan yang selama ini kuanggap remeh. Ternyata, kebahagiaan terbesar bukanlah menemukan tumpukan uang, melainkan memiliki hati yang tenang dan pikiran yang damai. Di kantor, suasana juga berubah drastis. Rekan-rekanku tidak lagi menutup hidung atau menatapku dengan curiga. "Aris, kamu terlihat segar hari ini. Parfum barumu enak sekali. Bau sabun yang bersih," ujar Pak Bambang sambil menepuk bahuku. Aku hanya tersenyum tulus. Aku tidak lagi membawa beban rumah orang lain di pundakku. Sore harinya, aku memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan lamaku. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin memulai lembaran baru. Aku memilih sebuah apartemen kecil di pusat kota yang terang dan ramai. Saat aku mengemasi barang-barangku, aku menemukan sebuah amplop tua di dasar lemari. Jantungku sempat berdegup kencang. Takut itu adalah uang itu lagi. Namun saat kubuka, itu hanyalah foto lama keluargaku. Aku tersenyum. Aku sudah benar-benar bebas. Pengalaman ini memberiku pelajaran yang sangat berharga. Aku menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki tempatnya masing-masing. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita, terutama sesuatu yang terikat dengan duka dan memori orang lain, hanya akan mendatangkan beban yang tidak sanggup kita pikul. Uang mungkin bisa menyelesaikan masalah materi, tapi ketenangan jiwa tidak bisa dibeli dengan lembaran Rp100.000, sebanyak apapun itu. Kini aku menjalani hidup dengan lebih elegan.
Aku lebih rajin berbagi, bukan karena takut kutukan, tapi karena aku tahu rasanya kekurangan dan betapa berartinya sebuah bantuan yang tulus. Aku bekerja lebih keras, menghargai setiap rupiah yang kudapatkan dari keringatku sendiri. Uang yang jujur terasa jauh lebih ringan dan membawa keberkahan. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen baruku, menatap lampu-lampu kota yang indah. Aku menutup pintu masa laluku yang horor dengan rasa syukur. Aku tidak lagi menoleh ke belakang dengan ketakutan, melainkan dengan pemahaman bahwa setiap kegelapan ada untuk menuntun kita menuju cahaya yang lebih terang. Hidupku kini jauh lebih cerah, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kaya. Kaya akan kedamaian hati. Teman-teman, itulah akhir dari kisah ini. Kalau cerita ini membuat kalian merinding, jangan lupa untuk subscribe, like, tinggalkan komen dari kota mana Anda berasal, dan share video ini agar semakin banyak yang bisa belajar dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di dunia kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.